aja kalau 611 tuh udah saya yang nemuin duluan kan. Cuman kan saya bilang gini, kalau memang mau saya kasih dalil tuh para Ba'alawi, ya kan? Ya saya kan harus minta duit dong, upah kelelahan saya dalam mencari data buat mensahihkan nasab mereka, ya nggak? Ya kan? Kan saya minta tawarannya 10 miliar. Kalau nggak mau ya saya nggak mau ngasih, ya enak aja lah. Itu namanya khidmatul ilmi, menyembunyikan ilmu itu. Ini bukan nyembunyiin ilmu, ya kan? Ya kan nyari ilmu kan berat, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Itu tadi ucapan dari Tengku Muda Qori, yang kita sudah maklum dia ini adalah salah seorang yang paling getol mau membatalkan nasab habaib. Kalau dipahami dari redaksi kata-katanya tadi, maka jelas semua akan sepakat bahwa Pak Qori ini mengaku punya dalil atau petunjuk yang menurut saya mungkin dalil itu berupa data manuskrip, silsilah nasab, atau mungkin kitab nasab, atau berupa apa saja yang menunjukkan bahwa nasab Ba'alawi itu sah bersambung pada Rasulullah. Spesifiknya barangkali bisa dibilang dia ini atau Pak Qori ini punya catatan bahwa Sayyid Ubaidillah adalah putra Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir, yang bisa jadi catatan atau data tersebut merupakan catatan yang sejaman atau yang lebih tua daripada kitab-kitab yang selama ini dibuat acuan oleh Pak Imaduddin untuk membatalkan atau memutus nasab habaib. Menariknya di sini adalah katanya itu si Pak Qori ini, dia mau memberikan atau mau menunjukkan dalil tersebut pada pihak habaib jika pihak habaib memberikannya semacam mahar ya 10 miliar kepada Pak Qori ini. Nah, kok terkesan demi uang ya, sampai selama ini bikin keributan soal nasab. Dia tahu ada dalil sahnya nasab habaib, tapi tetap saja bicara kalau nasab habaib itu tidak sah. Apa cuma gara-gara duit 10 miliar ini? Tapi lebih menariknya lagi, dengan dia menyatakan seperti itu, maka otomatis dia sudah menunjukkan kebodohannya. Secara sadar atau tidak sadar, dia telah mengatakan bahwa nasab Ba'alawi sah bersambung pada Rasulullah, karena ada dalil yang mungkin menurutnya lebih menguatkan daripada yang selama ini ditunjukkan oleh para pembela nasab habaib. Hanya saja entah ada motivasi apa selain uang ya Pak Qori ini. Selama ini dia berada di barisan para pembatal nasab dan sangat tampak ambisius mau membatalkan nasab habaib. Sampai dia itu ya sering melontarkan kata-kata kasar dan tidak beradab. Jadi maksud saya, Pak Qori ini sudah buka kartu dengan sendirinya. Dan walaupun dia tidak mau menunjukkan dalil nasab tersebut, tapi jelas bagi kita ya, tanpa mikir kita sudah paham bahwa dia, Pak Qori ini, memperlihatkan sendiri secara jelas kalau dia mengatakan habaib memang keturunan Rasulullah SAW dari jalur Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, dengan bukti atau adanya dalil yang mau ditunjukkannya itu tadi, tapi dengan syarat uang itu. Jadi buat apa lagi mau meladeni kemauannya si Pak Qori ini, meladeni atau memberi uang 10M itu. Meskipun tidak diladeni, dia sudah membongkar sendiri kalau ada dalil yang memverifikasi atau membuktikan bahwa nasab habaib sah bersambung pada Rasulullah. Saya kok mau ketawa ini rasanya. Berarti kan sudah selesai dari sisi ucapan Pak Qori ini tentang kesahihan nasab habaib.
Maka kalau masih ada pihak-pihak yang mempertanyakan dalil keabsahan nasab habaib, jawabannya itu ada di tangan Tengku Qori. Dalilnya ada di tangan Tengku Qori. Dia tahu dalil atau buktinya. Sekali lagi, Pak Qori ini sudah menunjukkan kebodohannya. Dia telah membongkar sendiri apa yang selama ini dia bikin ulah di publik. Masalah kekisruhan nasab habaib ini. Coba pikir, dia mau membatalkan nasab habaib, tapi di sisi lain punya dalil keabsahan nasab habaib. Makanya saya gak heran kenapa pihak Robito itu tidak mau meladeni orang-orang semacam ini. Karena orang-orang seperti ini atau para pembatal ini itu punya motif atau mungkin tujuan yang tidak baik dalam polemik nasab ini. Yang sebenarnya mereka itu tidak butuh dibantah dengan data atau argumentasi, baik dari pihak RA atau pihak habaib maupun yang dari yang pro habaib. Tapi mereka para pembatal nasab ini cuma butuh hidayah dari Allah. Kemudian kalau saya dan mungkin bagi semua orang yang meyakini nasab habaib dari awal, mau Pak Qori tidak menyatakan punya dalil tentang sahnya nasab habaib, jadi mau Pak Qori tidak bilang seperti tadi itu, saya tetap yakin kalau Ba'alawi memang dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan Pak Qori ini gak ngaruh apa-apa pada keyakinan saya. Ya gak bertambah, apalagi gak akan berkurang. Dan memang pembatalan yang mau mereka lakukan ini tidak berpengaruh apa-apa. Karena bagi saya dari awal itu cukup ikut kesepakatan para ulama bahwa para ulama itu meyakini dan menetapkan Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah. Maka sudah jelas yang percaya nasab habaib itu jelas berada di barisan para ulama besar yang ada di dunia ini dan terkhusus Nusantara. Sementara yang tidak percaya nasab habaib itu berada di barisan orang-orang penyebar berita hoax gara-gara salah kutip bermodalkan blogspot ya. Orang-orang pendusta, mencela-mencela, sering blunder. Kiai-kiai yang percaya nasab habaib dituduh taklid buta. Tapi sendirinya taklid ke situs abal-abal. Tentu jauh lebih baik kiai-kiai yang dianggap oleh Pak Imad sebagai orang yang taklid buta, ulama yang taklid buta, tapi taklidnya pada para ulama-ulama besar dan sudah jelas terpercaya. Lah dia malah taklid ke blogspot atau situs-situs di internet yang nggak jelas siapa penulisnya, alias tokoh fiktif. Bukan cuma bisa dikatakan taklid buta Pak Imad ini, tapi buta serta budek barangkali ya. Ini namanya senjata makan tuan. Selama ini seakan-akan sudah paling benar, paling bisa menunjukkan bukti-bukti kalau nasab habaib tidak sah. Sementara kualitas penelitiannya seperti itu. Sumber-sumber yang tidak jelas ditakliti. Ulama-ulama yang ikut ulama sebelumnya dituduh taklid buta. Mau seperti ini diikuti. Wallahu a'lam bishawab, semoga ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.